welcome to Joy Kids Online Service. Welcome buat kalian yang pertama kali nonton ataupun yang sering nonton dan dimanapun kalian berada di Jakarta, Surabaya ataupun Palangkaraya. We are so happy to meet all of you guys. Nah, sebelum nanti kita itu ada memuji nama Tuhan, terus mendengarkan firman dan main games, kita yel dulu yuk, oke? Udah ready semuanya? Joy, yes, 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 I awesome. Sekali lagi ya supaya lebih semangat, oke? Joy, yes, 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 I awesome. Yeay. Halo semuanya, welcome to Joy Kids Online Service. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau memuliakan nama Tuhan. Kita mau tepuk tangan di atas kepala dong, supaya lebih semangat lagi. Tak pernah salah
yang selalu ada buat kita. Kita ucapkan terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih buat mujizat-Mu. Terima kasih buat kesehatan, buat orang Tuhan, buat berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Semua katakan, mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku dalam bersyukur. Kau akan melihat setiap hari ada mujizat. Katakan dengan sungguh-sungguh. Kau akan melihat setiap hari ada mujizat. Kau akan melihat setiap hari ada mujizat. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap mujizat yang Tuhan sediakan buat kami setiap hari. Dan sekarang Tuhan, kami ingin mendengar kebesaran nama-Mu, kehebatan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua anak yang percaya katakan, amin. Oke, karena kita sudah memuji nama Tuhan, sekarang waktunya main games. Yeay! Jadi untuk gamesnya kita akan memainkan estafet bola pingpong. Tim pertama yaitu ada Feli sama Vio. Dan tim kedua ada Orin sama Kak Obi. Kita langsung mulai saja ya. Oke, semuanya sudah siap di posisi, waktunya kita mulai. Hitung bareng-bareng ya. 3, 2, 1, ayo! Ayo, 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 ayo. Oke, Vio sudah mengambil waktunya nih. Oke, ayo, 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 ayo. Ulang, ayo cepat. Aku udah serius. Ayo. Ayo, 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 ayo. Ayo, ayo, dan yeay! Yeay! Jadi pemenangnya ialah tim Feli sama Vio. Kalian bisa nyoba games ini di sekolah, di rumah, bersama teman-teman kalian. Oke? Bye-bye. Yeay, hai. Nah, ada yang tahu nggak nih? Biasanya kalau kita tiup lilin itu dalam acara apa? Ya semuanya pasti pernah ya. Birthday party semua kita pasti pernah merayakan birthday party, maupun yang gede-gedean ya, mungkin yang di ballroom hotel atau mungkin di restoran yang mahal, atau sekalipun kita di rumah ya kecil-kecilan dengan keluarga kita, tapi semua kita pasti pernah merayakan yang namanya happy birthday atau pesta ulang tahun. Nah biasanya kalau kita celebrate our birthday party itu siapa yang kita undang? Yang tahu nggak nih siapa yang kalian undang? Atau mungkin ada mungkin dalam beberapa minggu ini ada yang lagi mau ulang tahun gitu ya. Kira-kira udah ngelis nih siapa aja yang mau aku undang ya. Dimanapun lah pestanya ya, maupun yang gede-gedean, yang kecil-kecilan sekalipun, yang di rumah sekalipun. Siapa yang biasanya kita undang? Yes, tentunya keluarga ya, our family. Pasti mami, daddy, mungkin our siblings ya, koko, cece, brother, sister, siapapun yang ada di sekitar kita. Mungkin grandpa, grandma, cousins juga ya. Selain itu biasanya kalau yang udah pestanya agak lebih besar, kita pasti undang teman-teman kita ya nggak sih, orang yang kita kenal. Mungkin yang kalau pestanya yang nggak terlalu besar, mungkin yang cuma sekitar 20-30 orang yang dekat dengan kita kenal baik. Mungkin yang di kelas kita selalu bareng, atau mungkin tempat les ya ada teman yang selalu ngobrol sama kita.
kalau seandainya mungkin kita bikin pesta yang udah gede banget ya, kayak mungkin undangannya udah 100 orang gitu ya, 100 temen. Nah itu mungkin udah beda lagi ya, kita mungkin undang orang yang kita kenal tapi nggak terlalu deket, tapi pasti kita kenal kebanyakan ya. Mungkin bukan kita yang undang, mungkin our parents yang undang, tapi juga sama, pasti orang yang mereka kenal. Nggak mungkin orang di pinggir jalan diundang untuk datang ke ulang tahun kita gitu ya, pasti seseorang yang kita kenal. Nah, hari ini ada sebuah cerita di mana Tuhan Yesus itu dia datang ke sebuah rumah orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus mengenal dia tentunya ya. Dia masuk ke rumahnya orang itu, dia ngajak orang itu, istilahnya dia dalam tanda kutip itu mengundang orang itu untuk ngadain acara makan gitu ya. Nah, jadi ceritanya seperti ini, di waktu itu ya Tuhan Yesus itu lagi jalan di sebuah kota ya. Biasa kalau Tuhan Yesus itu kalau waktu di dunia ini yang dia lakukan itu begitu banyak ya, termasuk salah satunya adalah apa? Dia berjalan dari sebuah kota menuju ke kota yang lainnya. Nah di waktu itu Tuhan Yesus sampai di sebuah kota yang namanya Yeriko. Apa namanya? Yes, Yeriko ya. Tuhan Yesus tiba di sebuah kota yang namanya Yeriko. Nah, di kota itu ada seseorang yang sangat terkenal, a very famous person ya. Kalau mungkin sekarang kita ke Jakarta gitu ya, very famous personnya siapa? Yang paling gampang tentunya our Mr. Presiden, yang nggak sih, itu semua orang pasti tahu. Atau mungkin di Surabaya gitu ya, siapa our famous personnya? Dimanapun kita berada, pasti ada seseorang yang sangat terkenal di sebuah kota itu sampai semua orang tahu. Nah, orang ini juga sama. Dia adalah orang yang sangat terkenal, very famous, tapi in a bad way ya. Jadi di hal yang buruk karena dia adalah tukang tagih pajak. Kenapa kok tukang tagih pajak itu buruk? Di zaman itu ada orang-orang Israel ya yang kerja sama orang-orang Roma ya, mungkin bingung apa ini. Jadi waktu itu orang Israel itu seperti di bawah kekuasaan, jadi kayak dijajah ya. Mungkin kita yang sekolah kita juga tahu bangsa Indonesia dulu dijajah oleh negara apa ya. Nah, ini sama seperti itu. Jadi orang Israel itu dijajah oleh orang Roma, jadi berada di bawah kekuasaan orang Roma, dan beberapa orang yang lumayan pinter ya, dalam tanda kutip ya, mungkin pinternya itu agak nakal, licik gitu ya. Dia bekerja terhadap orang Roma untuk menagih pajak kepada orang-orang Israel. Nah, orang-orang inilah yang dibenci sekali oleh orang Israel. Dan salah satunya yang sangat terkenal, yang sangat kaya, namanya adalah Sakeus. Siapa namanya? Yes, Sakeus. Mungkin sebagian kita udah pernah dengar ya, orang yang bukan nggak begitu tinggi, yang sangat pendek ya. Sakeus orang yang sangat pendek, dan dia sangat terkenal karena dia sangat jahat. Karena apa? Dia sering menipu orang Israel dengan pajak. Nah, akhirnya suatu ketika dia mendengar tentang Tuhan Yesus ya, lalu dia tuh kepingin tahu, dia tuh kepingin lihat Tuhan Yesus tuh seperti apa sih gitu ya. Tuhan Yesus tuh kayak apa sih? Aku tuh kepingin tahu banget. Nah, mungkin kalau kita yang nggak terlalu besar ya, kita anak-anak yang agak kecil, ketika kita berada di sebuah kerumunan, waktu kita mau membalas sesuatu, kita pasti akan mengalami kesulitan, benar nggak? Nah, kayak misalnya kita mungkin nonton konser, atau mungkin kita berada di mall atau dimanapun ada sebuah pertunjukan, mungkin kayak di mall-mall kan seringnya ada pertunjukan yang di tengah atrium itu. Kalau kita nggak begitu tinggi, kita agak kecil dan orang sudah mulai berkerumun, kita pasti akan kesulitan untuk lihat. Biasanya apa yang dilakukan oleh orang tua kita? Mereka gendong kita, yang nggak sih, kita ditaruh di atas pundaknya mungkin supaya bisa lihat lebih tinggi. Nah, itu juga terjadi sama Sakeus ya, kayak tadi Miss bilang, Sakeus itu orang yang sangat-sangat pendek ya. Dia itu mungkin setengahnya, atau mungkin nggak tahu, mungkin 3/4 atau gimana, pokoknya di antara orang Israel dia itu sangat pendek. Nah, untuk melihat Yesus yang selalu dikerumuni orang banyak, susah nggak buat dia? Sangat susah. Nah, apa yang dia lakukan? Karena dia begitu ingin melihat Yesus, lalu apa yang dia lakukan? Dia naik ke atas pohon ya. Jadi belum Tuhan Yesus lewat, dia naik ke atas pohon supaya dia itu bisa melihat Tuhan Yesus yang akan lewat. Nah, waktu Tuhan Yesus berada di bawah pohon itu, ini yang Tuhan Yesus lakukan. Dan Yesus bilang sama Sakeus, Sakeus, turunlah cepat, sebab aku harus berkunjung ke rumahmu hari ini. Nah, kira-kira Sakeus kenal nggak sama Tuhan Yesus? Enggak, tapi Tuhan Yesus pasti kenal sama Sakeus. Kayak tadi Miss bilang di awal, orang yang datang ke rumah kita adalah orang yang kita kenal. Kalau kita nggak kenal, kita pasti nggak mau dong bukain pintu. Nah, tapi ini apa yang Sakeus lakukan? Walaupun dia nggak kenal, tapi karena dia sangat ingin tahu dan mengenal Tuhan Yesus, yang dia lakukan, dia cepat-cepat turun ya, dia menyambut Tuhan Yesus dengan hati yang sangat gembira. Untuk apa? Mendatangkan Tuhan Yesus ke dalam rumahnya. Nah, walaupun di sekitar itu banyak orang ya yang melihat, mungkin semua orang lah, termasuk murid-murid juga, semua mereka mulai ngomel, lihat itu, orang itu kan orang jahat, dia kan orang yang nggak baik.
dia kan tukang tagih pajak, kenapa kok Tuhan Yesus tuh mau berteman sama dia? Kenapa kok Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya? Nah kayak tadi Miss bilang, orang yang ke rumah kita adalah orang yang kita jadikan teman, nggak mungkin orang sembarangan. Nah begitu juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau datang ke rumah Sakeus karena Tuhan Yesus ingin apa? Berteman dengan Sakeus. Nah waktu Tuhan Yesus masuk ke dalam rumahnya, apa yang dilakukan oleh Sakeus? Dia menerima Tuhan Yesus dengan sangat gembira, dan ini yang dia katakan kepada Tuhan Yesus. Tuhan, aku akan memberikan separuh dari hartaku ya disedekahkan kepada orang yang miskin. Nah, orang-orang yang pernah aku tipu, istilahnya yang dia bohongin tadi Miss bilang dari awal jengkel, marah sama dia karena dia suka menipu itu, dia akan kembalikan 4 kali lipat. Berapa kali lipat? Yes, 4 kali lipat. Nah, lalu Tuhan Yesus bilang apa dong? Wah, gitu ya. Tuhan Yesus juga tentunya sangat gembira dan Yesus mengatakan kepada Sakeus seperti ini. Pada hari ini kamu dan seluruh keluargamu diselamatkan oleh Allah dan diberikan hidup yang baru ya karena dia bertobat. Lalu sebab engkau juga keturunan Abraham. Dan ini kata-kata Tuhan Yesus yang paling penting yang perlu kita ingat sama-sama, kita garis bawahi. Anak manusia Tuhan Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang sesat. Ya, kayak tadi banyak orang yang menggerutu ya karena apa? Mereka melihat ini Tuhan Yesus ini kok berteman sama orang berdosa. Dia datang ke rumah orang berdosa, dia datang ke rumah orang jahat gitu ya. Dan ternyata Tuhan Yesus jawab dengan jelas. Tujuannya Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Begitu juga dengan kita semua ini nggak ada yang nggak berdosa, ya nggak sih? Semua kita berdosa dan Tuhan Yesus itu mau datang ke rumah kita itu hati kita untuk jadi apa? Our best friend ya. Cerita ini mungkin bisa dikatakan agak mirip sama cerita kita minggu lalu. Ya, minggu lalu pada waktu apa? Tuhan memanggil Samuel. Tuhan panggilnya pakai apa? Yes, nama, name, Samuel, Samuel. Begitu juga dengan hari ini. Waktu Tuhan Yesus panggil Sakeus untuk turun, Tuhan Yesus nggak bilang, hehehe, ayo kamu orang jahat berdosa turun, enggak. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Sakeus, turunlah. Tuhan Yesus panggil namanya. Mungkin sebagian dari kita merasa, aduh aku nakal banget gitu ya. Kalau di sekolah kadang mungkin gurunya juga jengkel sama kita, hei kamu anak nakal, mungkin seperti itu. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah berbuat seperti itu. Karena apa? Tuhan Yesus itu mau jadi best friend, mau jadi teman baik kita. Tuhan Yesus mau bersahabat dengan kita, siapapun kita, Tuhan Yesus nggak peduli. Ya tentunya nanti ada timbal baliknya juga ya, tapi kita bahas dulu tentang ini ya. Jesus wants to be my best friend ya. Tuhan Yesus tuh mau jadi sahabat kita. Nah, bicara soal sahabat, best friend. Best friend itu apa sih gitu ya? Mungkin kita ada yang pernah dengar zaman dulu banget ya, zaman dulu kala itu ada istilahnya namanya BFF gitu ya. Mungkin yang anak-anak zaman now mungkin nggak terlalu ngerti BFF, apa itu BFF ya, nggak umum gitu ya. BFF itu artinya best friend forever, yang artinya apa? Kita bersahabat atau berteman, sahabat terbaik selama-lamanya gitu ya. Nah itu yang Tuhan Yesus ingin kita jadi seperti itu ya. Tuhan Yesus ingin kita itu jadi BFF-nya Tuhan Yesus. Nah, best friend itu apa sih? Best friend itu adalah ini ya, orang yang kita selalu cerita ya, orang yang selalu dekat dengan kita ya. Ada apa-apa kita ngobrol sama dia, ada apa-apa mungkin kita curhat. Kalau kita lagi sedih kita cerita, kita lagi happy kita cerita. Dan best friend itu juga adalah orang yang ikut happy waktu kita happy, ikutan sedih waktu kita juga merasa sedih. Itu namanya sahabat atau best friend. Mungkin kita punya sahabat di sekolah, pasti ada yang punya sahabat di sekolah, ada yang punya sahabat di tempat les mungkin dimanapun, atau mungkin di gereja di sekolah minggu, kita juga punya sahabat ya, orang yang selalu dekat dengan kita. Nah menurut kalian gimana kalau ada best friend yang seperti ini? Dia selalu setuju sama kita nakal dia juga ikut, kita melakukan dia juga ikut, itu best friend enggak? Bisa dikatakan bukan best friend yang benar ya. Karena apa? Kalau best friend itu adalah orang yang akan ngomong yang sejujurnya. Kalau kita salah, dia juga akan ngomong, kamu salah loh gitu ya. Kalau kita melakukan hal yang baik, dia akan honoring kita, dia muji kita. Dia, wih kamu hebat gitu ya. Dia nggak iri, dia juga nggak pura-pura. Itu adalah sahabat yang terbaik atau our best friend. Ya, Miss juga pernah dulu ya waktu masih kecil, waktu masih sekolah ya. Kalau sekarang sih agak susah ya pikirin siapa best friend-nya, nggak ada kayaknya Biran. Tapi waktu sekolah, itu Miss-nya punya best friend-nya yang selalu kita kemana-mana, kita ke mall bareng, kita main bareng, Miss undang dia ke rumahnya, Miss kita cerita macam-macam. Waktu Miss sedih, Miss cerita, waktu Miss ada crush ya nggak sih, siapa yang punya crush, kita pasti cerita juga sama best friend kita.
waktu kita lagi mungkin jengkel sama parents kita, mungkin kita lagi jengkel sama guru kita, atau apapun yang terjadi, mungkin kita lupa bikin PR, kita mungkin nggak bisa move on dari masalah yang sudah pernah terjadi, mungkin mainan kita yang rusak atau apa, kita sedih, kita pasti cerita sama best friend kita. Nah, bayangin kalau seandainya Jesus is our best friend, ya, Tuhan Yesus itu adalah sahabat kita. Bayangkan betapa luar biasanya. Nah, super kebenaran kita hari ini ngomong gini, Jesus wants me to be his best friend, ya. Jadi Tuhan Yesus tuh mau kita semua satu persatu jadi sahabatnya Tuhan. Bukan kita yang mau jadi sahabatnya Tuhan, tapi Tuhan yang mau jadi sahabatnya kita. Jadi kita kayak cerita kita hari ini kan, Sakeus itu dipanggil Tuhan Yesus datang ke rumahnya karena Tuhan Yesus mau jadi sahabatnya Sakeus. Begitu juga dengan Tuhan Yesus, dia datang ke dunia ini, dia mau masuk ke dalam rumah kita, ya, hati kita. Untuk apa? Jadi our best friend. Jesus wants me to be his best friend. Nah, ini saya punya sebuah ilustrasi, ya, sebuah cerita. Best friend itu apa sih, seperti apa sih? Kalau dalam bayangannya itu, nah ini siapa yang pernah pakai nih tas, ya kan? Semuanya pasti, ya. Kalau ke sekolah, entah backpack atau mungkin tas koper yang digeledek itu, ya, kita bawa, aduh berat, ya. Ya ampun, terlalu berat, ya, sampai mau jatuh. Nah, kita mungkin bawa, ya, kita ke sekolah, kita bawa ini. Nah, best friend itu isinya bisa macam-macam, ya. Ini nanti mesti sediakan, ini ada buku banyak ini, ya. Ini kalau seandainya semua tak masukin ke dalam backpacknya ini, kira-kira apa yang terjadi? Tasnya pasti akan semakin berat, ya nggak sih? Bawa sendiri pasti akan merasa apa? Capek. Nah, ini kalau masuk dalam ini pegang aja berat, bayangin kalau masukin dalam tas, ya nggak sih? Nah, tapi hari ini kita punya seseorang. Bentar, bisa tulis dulu, ya. Namanya adalah Jesus, ya. Dia mau berbagi beban sama kita, ya. Ini yang beban yang berat ini, apapun itu. Mau yang kita lagi sedih, mau yang kita mungkin lagi merasa guilty, mau yang kita mungkin lagi merasa kayak semuanya meninggalkan kita, lonely, guilty, lonely, atau mungkin kita yang merasa sad, scared. Apapun yang kita rasakan, happy sekalipun, Tuhan mau berbagi, share sama kita. Terutama dalam hal-hal yang mungkin menurut kita nggak baik. Kita lagi yang tadi misalnya bilang sad, scared, apapun itu, Tuhan Yesus mau berbagi burden, ya, berbagi beban yang berat ini. Kita nggak bawa sendirian, tapi kita share dengan siapa? Tuhan Yesus. Beban apapun deh, mungkin ada yang aku nggak punya beban, Miss, oke, that's good thing, ya, nggak apa-apa. Nggak punya beban sekalipun, Tuhan Yesus tetap mau berbagi sama kalian. Ada yang punya bebannya mungkin lebih banyak, lebih sedikit. Apapun yang kita lakukan, yang kita rasakan, Tuhan Yesus itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia mau berbagi beban, ya. Jadi kayak kita ini mungkin kalau ada dua di backpacknya, talinya, satunya dibawa sama Tuhan, satunya kita yang bawa, gitu, ya. Kita share, Tuhan Yesus mau share beban yang tentunya kalau beban itu pasti sesuatu yang memberatkan, bukan sesuatu yang menyenangkan, yang namanya juga beban, ya. Beban itu sesuatu yang memberatkan. Jadi Tuhan Yesus mau share beban itu dengan kita. Tuhan Yesus gak akan pernah meninggalkan kita. Nah, kayak tadi Miss bilang, semuanya itu butuh apa? Respon kita balik. Apa respon kita? Apa respon kita ketika Tuhan Yesus sudah mau jadi our best friend? Tuhan Yesus sudah mau datang ke dunia ini, mendatangi hati kita, ya, rumah kita. Kayak tadi Tuhan Yesus panggil Sakeus yang istilahnya dalam tanda kutip membencekno, gitu, ya, kalau kita ngomong. Yang nakal, yang gak menyenangkan, yang dibenci banyak orang, tapi Tuhan Yesus mau jadi sahabatnya. Begitu juga dengan kita semua. Kita yang baik, yang perfect sekalipun, Tuhan juga mau jadi sahabat kita. Apalagi kita yang mungkin menurut kita, ya aduh kok rasanya kita itu buruk sekali, ya. Tuhan Yesus sangat-sangat mau jadi sahabat kita. Nah, respon kita apa? Apa yang kita lakukan nih? Satu hal yang very simple tapi gak gampang dilakukan, itu adalah OP. Ya, kita harus taat kepada perintah Tuhan. Karena ayat kita mengatakan apa? Kalian adalah sahabat-sahabatku kalau kalian melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi respon kita cuma satu yang perlu kita lakukan, kita harus obey. Obey apa, Miss? Obey perintah Tuhan. Di mana perintah Tuhan? Gampang banget. Perintah Tuhan ada di dalam our Bible. Jadi sama-sama kita belajar ini, ya. Bukan kita yang mau jadi sahabatnya Tuhan, tapi yang mau jadi sahabat kita adalah Tuhan Yesus. Jesus wants me to be his best friend. Super kebenaran kita hari ini adalah Jesus wants me to be his best friend.
Ayat penuntun kita diambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Or in English, Luke 19 verse 1 until 10. Dan ayat hafalan kita diambil dari Yohanes 15 ayat 14. Kalian adalah sahabat-sahabatku kalau kalian melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Or in English, John 15 verse 14. You are my friends if you do what I command. Mari kita berdoa. Haleluya, puji syukur Allah Bapa Surgawi atas berkat-Mu hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan telah memberkati ibadah online kali ini hingga bisa berjalan dengan lancar. Sekarang Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan yang mau melakukan kegiatan masing-masing, dan berkati kami Tuhan supaya kita bisa melakukan firman-Mu di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ibadah Joy kali ini sudah selesai. Jangan lupa beri subscribe, like, dan give positive comment ya. See you next week.